Diam. Apa kabar? Silakan ambil tempat, teman-teman sekalian. Daftarkan di KPU. Yang pertama, Lampung Selatan. Itu calon yang sudah ditetapkan adalah Haji Tony Eka Chandra sebagai bupati dan Haji Antoni Imam sebagai wakil bupati. Kemudian yang kedua, rekomendasi yang diberikan oleh Pak Ketua tadi adalah calon wali kota Madya Bandar Lampung, Saudara Riko Mendoza, dan wakil wali kota Madya Bandar Lampung, Saudara Insinyur Haji Johan Sulaiman. Yang ketiga, itu adalah rekomendasi calon bupati dan wakil bupati dari Kabupaten Pesawaran, yaitu yang ditetapkan adalah Saudara Dendi Ramadona sebagai calon bupati dan Saudara Haji Marjuki sebagai wakil bupati. Kemudian selanjutnya adalah dari Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah yang ditetapkan dan yang diserahkan oleh Ketua DPD adalah calon bupati Musa Ahmad dan calon wakil bupati Dr. Ardito. Kemudian Lampung Timur, calon bupati yang sudah mendapatkan rekomendasi yang diserahkan tadi adalah calon bupati Dawang Raharjo. Kemudian calon wakil bupati adalah Saudara Ajwang Hadi. Kemudian Kabupaten Waikanan, calon bupati adalah Adipati dan calon wakil bupati Saudara Ali Rahman. Kemudian Pesisir Barat. Pesisir Barat tadi sudah diserahkan oleh Ketua DPD rekomendasinya, yaitu yang pertama calon bupatinya adalah Saudara Peter, calon wakil bupatinya Saudara Fahru Roji. Nah, itulah teman-teman sekalian. Untuk Metro, rekomendasi yang diberikan Ketua DPD tadi yaitu calon wali kotanya Saudara Ampian Bustami dan calon wakil wali kota adalah Saudara Rudi. Nah, 8 kabupaten ini sudah diserahkan tadi oleh Pak Ketua kepada masing-masing calon, disaksikan oleh Ketua DPD masing-masing. Nah, waktu kami persilakan kepada media kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ketua DPD 1 Partai Golkar. Silakan. Pelaksanaan pilkada 60%. Jadi ini harus, tidak khusus. Karena di dalam membangun Indonesia, semua kabupaten kota bersama. Ketika mereka itu menjadi terpilih sebagai bupati atau wali kota, maka mereka akan berhadapan dengan saya sebagai gubernur. Nah, ini tidak ada hal-hal yang khusus, tetapi saya berkewajiban dari 8 pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember, 60% itu adalah calon-calon yang dimenangkan oleh Golkar. Itu yang pertama ya. Kedua, kaitan Lampung Timur, 2 kader Golkar, bagaimana sikap DPD provinsi. Inilah yang perlu digarisbawahi oleh para teman-teman media, bahwa kader Golkar itu berlebihan. Ya, dari sisi apapun kader Golkar bisa, dan bahkan tidak hanya calon bupati, calon gubernur, bahkan calon presiden pun Golkar memenuhi standar. Nah, oleh karenanya menurut saya ada hal-hal yang biasa.
ada keinginan anggota Partai Golkar untuk maju itu biasa. Tetapi yang disetujui, yang dilakukan secara khusus adalah anggota partai yang menerima mandat rekomendasi dari DPP Partai Golkar dan sudah keluar kepada Aswar Hadi selaku Ketua DPD 2 Golkar Lampung Timur bersama calon Bupati Dawang Raharjo dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, Cukup ya. satu sesi lagi karena waktunya nggak ada. Ini Dina. Silakan Dina. Anggar undang-undang pemilihan pilkada, saya akan pecat. Tapi kalau tidak ya normal-normal saja, dia punya hak bicara, dia punya hak keinginan, tapi kewajibannya dia harus penuhi bahwa dia tidak punya rekomendasi, maka mulai besok dia harus menyesuaikan, tidak lagi menggunakan Golkar, tapi dia menggunakan pribadi. Nah, gimana? Akan ada pemanggilan atau klarifikasi? Oh tidak, sepanjang dia tidak bermasalah ya normal-normal saja. Ya, karena dia adalah kader Golkar, wajar. Cukup ya. Oke, Cukup ya. Terima kasih ya. Serahkan. Jadi insya Allah kalau belum di tangan saya ya saya kira kita masih berdoa ya mudah-mudahan seperti apa yang diusulkan. Tapi kita diminta untuk hadir dalam undangan besok itu, Bang. Besok ya, besok sudah diinfokan termasuk saya besok diundang di gedung PKS jam 9. Mudah-mudahan lah. Makanya kita ini berusaha ya sebelum waktunya ya mudah-mudahan kita masih berharap siapa tahu memang ada yang memang bisa mendukung kita. Yang pasti koalisi minimal yang sudah kita dapatkan ya tetap konsolidasi. Atau kita ada komunikasi, Bang, untuk akhir-akhir ini kepada Gerindra gitu? Ya komunikasi terus dilakukan. Jadi saya kira kita terus membuka komunikasi ya mudah-mudahan seperti tadi disampaikan ya kalau memang masih bisa untuk bersama ya kita terbuka pintu.